Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Cilacap dan selamat sore buat rekan-rekan semuanya di manapun Anda berada yang setia di channel saya, di channel Mantri Ngapak. Kali ini di sore hari menjelang maghrib ini saya ada hadir di tengah-tengah rekan-rekan semuanya dan diiringi dengan rintik-rintik hujan di luaran sana yang semenjak sore ini mengiringi aktivitas kita. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang sudah berkenan like and subscribe, share dengan video saya. Moga-moga ini bermanfaat. Ini semata-mata memang katakanlah obrolan kaki lima ini ya, apa yang pemikiran-pemikiran saya yang bisa direplikasi maupun direplikasi, tapi minimal ini bagian dari bagaimana kita mendinamisasikan standar akreditasi yang walaupun sampai hari ini belum kunjung disahkan. Nah, kali ini saya akan terus menyampaikan apa yang diminta di EP, diminta di standar dari 5 bab itu. Kita tahu bahwa berdasarkan Permenkes 34 tahun 2022 standar akreditasi klinik puskesmas itu ada 5 bab, 42 standar, 82 kriteria dan 328 elemen penilaian. Nah, saya udah banyak sekali video-video tentang akreditasi. Kali ini saya akan mereview kembali, mengulang kembali tentang bagaimana standar akreditasi, terutama di bab 4. Kita tahu bab 4 ada 5 standar, 5 kriteria dan 34 EP. Dari standar pertama ada 5 EP, standar 2 ada 7 EP, standar 3 ada 7 EP, standar 4 ada 8 EP dan standar 5 ada 7 EP. PPN ini ya, saya kira teman-teman sudah sangat mafhum dengan bab 4. Ini bab yang menurut saya bab mudah sekali lah ya, tidak perlu pembahasan yang detail asal puskesmas itu sudah melakukan identifikasi kebutuhan, kemudian ada perencanaan, kemudian ada pergerakan dan pelaksanaan melalui pralogmin atau pertemuan program dan logmin, dan melakukan pengawasan, pengendalian dan kinerja puskesmas. Selesai dokumennya di sini. Ya, selesai. Ya, apalagi kalau ada bukti-bukti tentang bagaimana pembinaan berjenjang dari koordinator ke pelaksana, dari PJ ke koordinator, sebagaimana disebut di bab 2.4 di standar akreditasi bab 2 ya, itu mudah. Ini memang kali ini saya akan menyampaikan tentang bab 4 akreditasi puskesmas. Kemarin sudah saya jelaskan, tapi ada beberapa yang belum saya jelaskan di sini ya. Standar 1 kita tahu di sini ada 5 EP. EP yang pertama adalah tentang indikator stunting ya. Ini indikatornya saya kira tinggal mengambil di indikator kinerja masing-masing puskesmas. Kemudian yang kedua adalah tentang bukti pemantauan, ya, tinggal dipantau saja. Tetapi catatan buat teman-teman semua adalah kalau pemantauan ini tiap bulan ya. Kemudian yang kedua adalah tentang evaluasi, juga sama. Catatan saya kalau evaluasi ya pakai semester lah. Kalau nggak semester ya triwulan ya. Monggo terserah teman-teman semuanya.
Kemudian di EP berikutnya yang kedua adalah program SK program dan SK program stunting ini ya. Ini sudah saya bukakan, ini SK program stunting. Ini SK programnya ya. Ini dan ini lampirannya, ini diktumnya seperti ini, kemudian ini lampirannya. Nah, lampirannya ini program pencegahan dan stunting tahun 2023. Ini latar belakang, ini tujuannya adalah 5 tujuan. Kegiatan pokoknya cuma 3 ini. Pertama adalah mengintegrasikan lintas program ini dari promkes ke seling gizi dan sebagainya, dan lintas sektor pencegahan dan penurunan stunting, dan upaya promotif preventif melalui intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik. Nah, ini cara melaksanakan programnya. Sudah step 6 ini sasarannya, ini jadwal kegiatannya dan sebagainya. Silakan guys yang pengen berkenan, silakan bisa menghubungi saya di 081225942968. Selanjutnya yaitu EP3. EP3 ini mengenai KAK ini ya, bahwa koordinasi lintas program dan koordinasi lintas sektor intervensi gizi sensitif itu kan lintas sektor. Kalau yang jumlahnya ada 8, intervensi gizi sensitif Pasifik itu jumlahnya ada 14, itu lintas program. Ini KAK-nya sudah saya buatkan, bagaimana KAK stunting linprog dan KAK stunting linsek. Ini sudah, ini contohnya KAK-nya, silakan disesuaikan dengan yang ada. Nah, monggo. Ini KAK linprognya, ini KAK linprognya. Ini sudah saya buatkan juga. Ini sudah. Oke. Kemudian kita ke EP 4 mengenai hasil evaluasi pemantauan. Saya kira ini SOP-nya, ini hasil evaluasi dan pemantauan program. Tadi itu indikator, sekarang program. Nah, programnya seperti ini. Ya. Ini program yang spesifik yaitu lintas program pemberian tablet tambah darah misalkan. Ini yang tinggal minta aja ke programmer yang ada di puskesmas, saya kira tahu lah ya. Kemudian evaluasinya nggak usah saya sampaikan karena pasti sudah sama isinya. Kemudian EP5 nya adalah cara pelaporan. Sebentar 2 mengenai AKB, mengenai indikator saya kira nggak usah, sama dengan yang di atas. Kemudian program, ini penurunan AKB sudah saya buatkan, ini programnya ya, ini banyak sekali. Oh iya, yang tak kalah pentingnya tadi di standar 1 juga ada SOP mengenai tata laksana ini, tata laksana gizi buruk dan SOP pemantauan pertumbuhan bayi dan balita. Ini SOP-nya, maaf saya. Ini SOP tata laksana gizi buruk di SOP-nya. Ini SOP-nya. Dan tata laksana pemantauan pada pertumbuhan bayi dan balita. Saya lupa. Nah, kita kembali ke program penurunan AKB. Ini SK-nya. Di sini ada Permenkes 21 tahun 2021 mestinya nih. Silakan nanti dimasukkan. Mana Permenkes? Nah, di sini, guys. Nah, nanti kita di sini. Nah, peraturan
ibu dan sebagainya. Saya googling dulu biar layanan. Biar diganti sendiri ya guys, ganti sendiri. Yang penting dari itu adalah ini nih. Biasanya normatif biasa kalau SK seperti ini, dan yang penting ini program IAKP nya tujuannya ada 4, 5 tujuan: menyiapkan kesehatan remaja, menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi, menjamin tercapai kualitas hidup, menjamin kualitas pelayanan dan kontrasepsi, dan pelayanan kontrasepsi ini ya, meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Ini ada 5 tujuannya. Ini kegiatan pokoknya: sebelum hamil, ini ketika hamil, kemudian pasca hamil, kemudian pelayanan kontrasepsi. Ini ada 4 ya: belum hamil, hamil, pasca, dan ini. Saya kira ini di Permenkes 21 sudah ada semua guys. Silahkan lebih detailnya di sana, tapi sudah saya rangkum di sini. Silahkan, nih sudah saya buatkan ini program-programnya seperti ini. Silahkan. Kemudian di EP selanjutnya yaitu diminta tentang ketersediaan prasarana obat dan alat-alat. Ini SK-nya sudah ada. Persediaan alat obat, bahan habis pakai, alat darurat, kegawat. Aduh, maaf guys. Nanti revisi sendiri ya deh. Ini SK-nya seperti ini, bahwa salah satu upaya akselerasi penurunan kematian ibu dan anak, akses maternal dan sebagainya. Ini lampiran alatnya. Ini alat untuk ponet ya. Ini alatnya, lampirannya sudah ada. Ini alat neonatal. Ini obat-obat yang diperlukan dalam pelayanan ponet ya, ini. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lagi ke EP4 nya adalah mengenai ini bukti-bukti penurunan AKP di pelayanan kesehatan masa bersalin. Semuanya dari mulai sebelum hamil, kemudian pasca sampai hamil. Ini pedoman ponet juga punya saya, SK ponet sudah ada. Ini SK ponetnya ya, SK ponetnya ya. Kemudian dan tugas sudah ada. Kemudian mengenai pelayanan kesehatan. Nah ini oke. Kemudian di EP berikutnya bukti-bukti penurunan AKP. Kegiatan penurunan AKP saja kegiatannya tadi yang seperti di program, tinggal di breakdown di sini. Yang ada di program yang sudah saya buat ada 4 itu. Pertama adalah sebelum hamil, kemudian hamil, pasca hamil, dan kontrasepsi. Silakan dimasukkan dalam ini ya, programnya dilaksanakan atau tidak. Kemudian yang ke selanjutnya yaitu mengenai evaluasi programnya. Jadi bukti ini evaluasi, ini urutan ini. Kemudian yang ketujuh adalah mengenai pencatatan dalam laporan.
saya kira nggak usah dibahas. Ini mengenai imunisasi. Ini indikator imunisasi ya, bisa dibuat, monggo. Seperti ini boleh, nggak boleh lah, suka-suka dari puskesmas, disesuaikan dengan puskesmas saya ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai program. Ini program dan panduan sudah saya buatkan. Nah, ini SK-nya, ini SK-nya ya, ini ya lampirannya. Kemudian sini ada panduan imunisasi. Ini kita SK kan, memang SK doman imunisasi. Nah, ini doman penyelenggaraan imunisasi, ini sudah dibuatkan juga.